Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita sebagai orang percaya mempertanyakan mengapa sebagai orang percaya kita mengalami penderitaan. Saudara, salah satu jawabannya adalah supaya dunia bisa membedakan antara orang percaya dengan orang yang di dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kesulitan dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia dari masa ke masa. Termasuk juga kita sebagai orang Kristen mengalaminya. Saudara, bagaimana kita merespon terhadap kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi itu tidak murni tergantung kepada tingkat kesulitan dan tingkat kesulitan penderitaan yang kita hadapi. Namun juga bergantung kepada cara pandang kita terhadap kesulitan dan penderitaan itu. Satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang membuat kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan berarti itu adalah pengharapan. Saudara, pengharapan meskipun dengan frasa yang sama, namun saudara, pengharapan di dalam iman Kristen itu berbeda dengan pengharapan yang dinyatakan oleh dunia ini. Saudara, pengharapan di dalam iman Kristen, yaitu pengharapan di dalam Kristus, adalah pengharapan yang pasti, karena itu yang dijamin oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, saudara, menipisnya pengharapan akan menebalkan kesulitan dan penderitaan. Menebalnya pengharapan kita, menipiskan kesulitan dan penderitaan kita. Saudara, mari kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 3-7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awal suratnya, Rasul Petrus langsung menyentuh kepada hal yang menjadi pengalaman orang-orang Kristen pada masa itu. Dan tentu juga sampai sekarang ini dialami oleh orang-orang percaya di pelbagai dunia ini, meski dalam bentuk yang berbeda-beda, yaitu pencobaan yang ditulis oleh Rasul Petrus dengan berbagai-bagai pencobaan. Saudara, tentu hal itu menimbulkan kesulitan dan penderitaan. Apakah yang menyebabkan orang percaya sanggup melaluinya? Itulah yang Rasul Petrus sampaikan pada bagian ini. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kita sebagai orang percaya seharusnya membuat kita memiliki keberanian dan kekuatan serta sukacita di dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, dunia ini dengan mudah berbicara pengharapan. Dunia ini dengan mudah memberikan janji tentang sebuah harapan. Namun saudara, ketika kita membaca bagian ini, bagaimanakah Tuhan menyediakan pengharapan yang hidup itu? Saudara,
itu tidak mudah dan tidak murah. Saudara, kita memiliki pengharapan yang hidup karena kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, ketika kita bicara kebangkitan Yesus Kristus, maka saudara kita harus menyadari ada kuasa Allah yang besar di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, kuasa apa di dunia ini yang lebih besar daripada kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Saudara, memberikan pengharapan yang pasti, saudara, tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Hanya Tuhan yang dapat lakukan. Karena Tuhan melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, pengharapan itu terjadi ketika kita diubahkan oleh Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita memiliki pengharapan yang sejati. Saudara, ketika kita diubahkan oleh Tuhan, yang tadinya mati rohani, menjadi kita memiliki hidup yang kekal itu. Yang tadinya binasa, sekarang kita hidup di hadapan Tuhan. Saudara, yang tadinya musuh Allah, sekarang menjadi sahabat Kristus. Saudara, kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang sejati, yang Alkitab katakan demikian, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Saudara, apapun yang kita alami di dunia ini, dunia yang binasa, dunia yang tercemar, dunia akan berlalu atau layu. Tapi saudara dan saya, engkau dan saya memiliki sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya. Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Saudara, itulah pengharapan yang hidup yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan saudara, untuk kita hidup di dalamnya, maka Alkitab mengatakan kita tidak dengan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan kita dipelihara oleh kekuatan Allah karena iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara, disitulah saudara pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan itu membuat kita memiliki keberanian dan kekuatan dan sukacita menghadapi tantangan hidup kita. Betapapun sulit hidup kita. Satu hal yang kita ingat, ada yang tersimpan di sorga, yang tidak pernah berubah, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang kedua, saudara, kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang menang bersama dengan Kristus. Sebab kesulitan dan penderitaan hendak membuktikan kemurnian iman kita terkait dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan ketika Kristus datang kembali. Saudara, firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, percayakah engkau bahwa kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang menang bersama dengan Kristus? Saudara, Alkitab hari ini memberitahukan itu kepada kita. Saudara, tidak ada apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku yang membuat kita diklasifikasikan sebagai orang-orang yang kalah. Bahkan penderitaan, bahkan kesulitan. Saudara, semuanya itu, saudara, hanya ingin membuktikan akan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas murni. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara-saudara, segala sesuatu yang dalam hidup kita, termasuk segala kesulitan itu, saudara, pada akhirnya mau menyatakan engkau dan saya adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang percaya yang sanggup bertekun di dalam iman kita.
Sehingga kita dapat berkata seperti Rasul Paulus bahwa penderitaan yang ringan di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu, saudara, ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan, pergumulan, hal-hal yang tidak kita harapkan, saudara bersyukurlah. Saudara, semuanya itu hendak membuktikan akan kemurnian imanmu yang jauh lebih berharga daripada emas yang murni sekalipun. Oleh karena itu, saudara, bertekunlah dalam Tuhan. Hadapilah kehidupan kita bersama-sama dengan Yesus dan selalu memandang kepada Dia. Dan saudara percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang punya rencana atas hidupmu dan hidupku. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau meteraikan firman dalam hati kami, sehingga kami mempunyai respons yang tepat terhadap segala hal yang kami hadapi, yaitu kami berpegang kepada janji Tuhan yang ajaib itu. Kami berpegang kepada pengharapan yang Tuhan sudah meteraikan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.